Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin. Kita sudah sampai di pembahasan kata kerja ya. Untuk kata benda kemarin tinggal bendanya kita hafalkan saja ya. Kita pilih kata benda yang sering kita lihat hari-hari, yang ada di sekitar kita. Nah, nanti itu yang kita fokus hafalkan. Kemudian untuk huruf hanya ada beberapa saja ya. Kemarin sudah sedikit dituliskan, bisa dihafalkan. Nah, kita fokus di pembelajaran kata kerja karena kata kerja ini termasuk poin penting di dalam memulai praktek ya. Untuk bisa bercakap-cakap, kita harus mahir di dalam mengucapkan kata kerja. Nah, untuk kata kerja kemarin juga sudah dituliskan bahwa kata kerja terbagi menjadi 3. Ada kata kerja yang bermakna telah atau disebut dengan fi'il madi ya, kemarin sudah ditulis ya. Terus ada kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Maknanya sedang atau akan. Maknanya apa? Untuk kata kerja yang maknanya sedang atau akan ini kata kerjanya sama. Kemudian ada kata kerja yang memiliki makna perintah. Kita mulai dari atas. Kata kerja yang memiliki makna telah namanya fi'il madi. Fi'il madi ini adalah kata kerja yang di awal. Kalau kita nanti menghafalkan kosakata, misalnya kita cari kosakata kata kerja ya. Misalnya kata kerja duduk. Duduk itu bahasa Arabnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Seperti itu modelnya. Jadi kata kerja itu ketika dituliskan di awalnya itu 2. Kalau kita buka kamus nanti, kita buka kamus, itu kata kerja itu seperti ini bentuknya. Misalnya kita cari kata kerja pergi. Pergi, dhahaba, yadhabu. Nah, ketika kita belum paham kan ini yang kita pakai yang mana seperti itu, ya. Kita mau pakai jalasa atau yajlisu. Kita mau pakai dhahaba atau yadhabu, ya. Maka di dalam kata kerja ini butuh latihan, ya. Pertama kita pahami, kemudian kita latih. Ya. Kalau kata benda kan enggak. Kemarin kata benda tinggal kita hafalkan langsung bisa kita gunakan di dalam praktek. Tapi dalam kata kerja tidak, ya. Kita diperhatikan nanti teman-teman kan, kalau yang pemula kan banyak yang belum paham itu. Kalau yang sudah belajar, yang sudah di pesantren ini sudah maklum ya, sudah umum. Tapi untuk teman-teman pemula ini yang mana yang saya pakai? Duduk ini jalasa yajlisu, yang mana yang saya pakai kan seperti itu. Maka kita di sini akan jelaskan bahwasanya di dalam kata kerja itu ada makna telah, sedang dan akan. Untuk perintahnya nanti ya. Sekarang kita belajar ini dulu. Kita pelajari yang makna telah, sedang, dan akan. Nah, ketika kita diberi kosakata, maka akan ada 2 kosakata seperti ini. Jalasa yajlisu, dhahaba yadhabu. Yang pertama ini nomor 1 ya, saya tulis nomor 1, nomor 2. Yang pertama ini adalah kata kerja yang memiliki makna telah. 1. Yang kedua adalah kata kerja yang memiliki makna sedang atau akan. 2. Begitu. Jadi kita sudah bisa pahami ketika jalasa itu maknanya duduk, dhahaba itu pergi, maka yang pertama ini artinya bukan hanya duduk saja, tapi telah duduk. Karena punya makna telah, namanya fi'il madi ya. Yang pertama telah duduk, yang kedua ini pergi berarti telah pergi. Telah duduk, telah pergi. Ya. Ketika kita ngapal, yang urutan pertama itu punya makna, mengandung makna telah. Nah, yang kedua dia mengandung makna sedang atau akan. Maka kalau kita mau bilang sedang duduk tuh pakainya yang kedua, yajlisu. Sedang pergi pakainya yadhabu. Seperti itu ya, bisa dipahami. Ini mudah saja. Yang pertama ada makna telahnya, yang kedua ada makna sedang atau akan. Sama nih. Kalau kita mau bilang sedang pakainya yang ini, mau bilang akan juga pakainya yang ini. Sama.
Sudah? Setelah kita tahu kalau makna telah tuh yang ini, kalau makna sedang dan akan tuh yang ini, ketika kita mengucapkan kata kerja itu mesti ada yang namanya pelaku pekerjaan, ya. Pelaku pekerjaan. Gimana cara merubah ya pelaku pekerjaannya? Terutama yang berupa domir ya. Karena nanti kita akan ucapkan, nggak mungkin kita ucapkan cuman duduk, telah duduk, sedang duduk. Siapa yang telah duduk? Siapa yang sedang duduk? Kan seperti itu. Maka kita akan rubah untuk kata gantinya itu yang sering kita gunakan hanya 4. Ya. Kata ganti yang sering kita gunakan hanya 4. Diperhatikan ketika kita berbicara mengucapkan kata kerja, kata ganti yang sering kita gunakan pertama saya, yang kedua kamu, yang ketiga kami, yang keempat dia. Saya, kamu, kami, dia. Saya, kamu, kami, dia. Ini saja putar-putar ya. Saya akan duduk, saya sedang duduk, kamu telah duduk, kami telah duduk, seperti itu. Dia sedang duduk ya. Itu. Bagaimana merubah saya, dia, kamunya di kata kerja ini? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Ini yang akan kita pelajari. Pertama, kata kerja yang memiliki makna telah atau disebut dengan fi'il madi ya kemarin. Kata kerja yang memiliki makna sedang atau disebut dengan fi'il mudhari. Kita bahas fi'il madi dulu. Jalasa, kita pindahkan di sini. Jalasa sudah punya makna duduk dan telah, karena dia fi'il madi, berarti telah duduk. Bagaimana ketika kita ingin mengatakan saya telah duduk, bagaimana? Saya telah duduk. Ketika kita ingin menambahkan saya, perhatikan teman-teman, tinggal kita kasih tak di sini. Jalas tu. Tambahkan tak, kemudian di sini diganti dengan sukun. Jalas tu. Saya telah duduk. Saya telah duduk. Ya. Hanya menambahkan tu setelahnya. Ya. Kita tambahkan tu, sukunkan huruf akhirnya, maknanya jadi ada sayanya. Ya. Saya telah duduk. Maknanya ketika kita mengucapkan jalas tu, ada 3 kosakata, 3 terjemah yang bisa kita dapatkan. Pertama, terjemah dari kosakatanya sendiri, yaitu duduk. Kemudian dia bermakna telah karena dia fi'il madi. Kemudian dia bertambah dengan kata ganti saya, ya, tu, dengan kita tambahkan tu di sini. Jadi jalas tu. Kemudian ketika kita mau bilang yang telah duduk, ini kan kalau ini yang telah duduk saya telah duduk. Bagaimana kalau kami telah duduk? Tinggal kita ganti. Nah, jalas, nah, kami telah duduk. Bagaimana kalau kamu yang telah duduk? Jalas, ta. Kalau kamunya laki-laki ya, jalas, ta. Atau jalas, ti. Kalau kamunya perempuan. Jalasta untuk kamu laki-laki, jalasti untuk kamu perempuan. Tinggal ditambah saja ya. Nah, kalau dia bagaimana? Untuk dia ini tidak dirubah-rubah. Jadi ketika kita sudah tuliskan seperti ini, kita hafalkan awal jalasa yajlisu. Di sini sebenarnya sudah langsung ada makna dianya, ya. Tidak dirubah, yaitu langsung jalasa saja. Maka ini sudah punya makna dia telah duduk. Kecuali untuk perempuan. Kalau perempuan ada tambahan di sini tak disukunkan, jadinya jalasat, ya. Kalau untuk perempuan ada tambahan tak disukunkan, jalasat. Ini tambahannya untuk perempuan. Seperti itu. Sudah? Jadi untuk kata kerja yang bermakna telah, kita sudah bisa ganti. 4 ini saja yang sering kita gunakan tuh hanya 4 ini saja. Kamu, dia, saya, kami. Kamu, dia, saya, kami. Berputar-putar di sini saja di dalam praktek harian, ya. Seperti itu. Untuk pemula ini saja yang kita lancarkan. Kemudian untuk kata kerja yang bermakna sedang atau
akan. Kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Yaitu namanya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arabnya adalah fi'il mudhari'. Telah sedang atau akan duduk bahasa Arabnya yajlisu. Sedang atau akan pergi bahasa Arabnya yadhabu. Bagaimana untuk merubah saya, kami, kamu, dia? Ya. Perhatikan. Untuk fi'il mudhari' ada kosakata yajlisu. Afwan, posisinya agak sulit. Di fi'il mudhari' ini bukan kita tambah seperti ini, bukan, ya. Dan dia di sini ditambahnya di setelahnya, tapi di fi'il mudhari' ini kita ganti, dan yang diganti adalah sebelumnya. Perhatikan di sini, jalasa yajlisu. Nah, ada huruf ya di sini yang disebut dengan huruf mudhoro'ah, ya. Atau untuk bahasa mudahnya huruf awalnya gitu. Huruf awal pada fi'il mudhari', huruf awal pada fi'il mudhari' ini kita ganti. Di sini kan ya. Ya. Ini huruf ya. Ini kita ganti. Kita ganti ketika kita mau mengatakan saya, maka di sini kita ganti. Dari yajlisu menjadi ajlisu, ya, ganti. Dari yajlisu menjadi ajlisu, maka ini maknanya jadi saya. Ketika kita mau mengatakan kami, maka ya-nya atau a-nya tadi, ya atau a ini kita ganti dengan na. Najlisu ini maknanya jadinya ada kaminya. Kami sedang atau akan duduk. Kemudian ketika kita mau mengganti kamu, ya, kamu sedang atau akan duduk, maka di sini kita ganti dengan tak. Seperti itu. Jadi kamu. Tapi ini kamu untuk laki-laki. Nanti untuk kamu perempuan, khusus ya untuk kamu perempuan, di sini ditambahi dengan di setelah huruf di setelah fi'il mudhari'nya ini ditambahi ya dan nun. Dan harokat akhirnya dikasrohkan. Jadinya tajlisina. Kalau untuk perempuan, kamu sedang atau akan duduk tuh tajlisina. Ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki lebih mudah, tajlisu, cuman ganti taknya saja. Kalau untuk perempuan jadinya tajlisina. Sudah? Untuk dia ini nggak usah kita rubah sebagaimana fi'il madinya tadi, ya, yang bermakna telah. Untuk dianya nggak usah dirubah. Yajlisu ini sudah bermakna dia. Tapi untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, ya, di sini pakainya tak. Untuk perempuan pakainya tak. Ya. Ada kesamaan di sini nanti yang perlu diperhatikan karena sering bingung. Nah, sama, tajlisu bisa untuk kamu laki-laki, ya, kamu sedang atau akan duduk. Bisa juga tajlisu itu dia perempuan sedang duduk. Kosakatanya sama. Kamu dan bisa dia. Ya, sama. Kalau untuk kamu perempuan, perhatikan tajlisina, kamu perempuan. Tajlisina. Sudah ya, seperti itu. Jadi nanti ketika dikasih kosakata kata kerja, ya, nanti insya Allah kita akan istiqomah memberikan kata kerja.
di grup WhatsApp kita, di grup pembelajaran bahasa Arab dari nol kita. Dan ketika diberi kata kerja, kita langsung bisa menggunakan kata kerja tersebut. Ya, kita bisa pilih mana yang bermakna telah, mana yang bermakna sedang atau akan, dan kita bisa ganti domirnya saya, atau kata ganti. Domir itu adalah kata ganti, mana yang bermakna saya, mana yang bermakna kamu, mana yang bermakna dia, seperti itu, mana yang bermakna kami. Ya, seperti itu. Ini tolong betul-betul dipahami. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang cara membuat kata perintah. Seperti itu ya. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan insya Allah kami akan melayani pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar